Belakangan ini, banyak orang-orang yang susah mendapatkan pekerjaan. Apalagi ketika kita lihat di berita-berita di internet atau di TV, 99% mayoritas pengangguran di Indonesia itu merupakan generasi Z atau biasa disebut Gen Z. Dikutip dari Detik News, sebanyak 99 juta Gen Z di Indonesia tidak kuliah atau tidak bekerja. Angka ini tidak hanya menunjukkan masalah serius dalam transisi generasi muda ke dunia pendidikan tinggi dan dunia kerja. Mungkin ini bisa dibilang salah satu masalah yang dapat menghambat kita untuk sampai Indonesia Emas 2045. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengungkapkan banyak dari pengangguran berusia muda tersebut tercatat baru lulus SMA sederajat dan perguruan tinggi. Lantas, apa penyebabnya? Nah, di sini saya akan memaparkan penyebab pengangguran Gen Z di Indonesia. Penyebab pertama yaitu kesenjangan keterampilan. Pendidikan SMA atau SMK tidak terlalu mempersiapkan keterampilan siswa didiknya terhadap dunia kerja. Kurikulum yang terlalu fokus memberikan banyak teori pada siswa-siswanya menyebabkan ketidaksiapan lulusan dalam menghadapi dunia kerja. Kedua, masalah kesehatan mental. Tidak adanya aktivitas produktif dapat menyebabkan stres, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya di kalangan anak muda. Pengangguran dan ketidakpastian masa depan menambah tekanan psikologis yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan generasi muda. Penyebab yang ketiga, perubahan ekonomi dan teknologi. Ekonomi yang semakin digital menuntut keterampilan baru yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam kurikulum pendidikan. Perubahan ini menyebabkan ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki lulusan dan kebutuhan pasar kerja. Industri membutuhkan tenaga kerja yang melek teknologi dan adaptif terhadap perubahan, namun sistem pendidikan belum mampu memenuhi tuntutan ini. Penyebab yang keempat yaitu pandemi COVID-19. Pandemi telah memperburuk situasi dengan mengurangi kesempatan kerja dan membuat banyak perusahaan melakukan pembekuan perekrutan atau bahkan mem-PHK karyawannya. Pandemi juga mengakibatkan banyak anak muda menunda atau menghentikan pendidikan mereka karena masalah ekonomi dan kesehatan. Dan yang kelima, kurangnya kesadaran dan informasi. Kurangnya informasi tentang peluang pendidikan dan kerja juga menjadi penghambat. Banyak generasi muda yang tidak tahu bagaimana mengakses pendidikan yang terjangkau atau peluang kerja yang sesuai dengan minat dan keterampilan mereka. Keterbatasan akses informasi ini menghalangi mereka untuk mengambil langkah yang tepat dalam karir dan pendidikan. Kondisi ini membawa berbagai dampak negatif baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Pertama, pengangguran struktural, ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dari yang dibutuhkan oleh pasar kerja, menyebabkan pengangguran struktural yang sulit diatasi tanpa intervensi khusus. Pengangguran struktural ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembangunan nasional. Kedua, masalah kesehatan mental. Tidak adanya aktivitas produktif dapat menyebabkan stres, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya di kalangan anak muda. Pengangguran dan ketidakpastian masa depan menambah tekanan psikologis yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan generasi muda. Dampak yang ketiga, potensi hilangnya generasi produktif. Jika masalah ini tidak segera diatasi, Indonesia bisa kehilangan potensi dari generasi muda yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi di masa depan. Generasi Z yang tidak terlibat dalam pendidikan atau pekerjaan produktif bisa menjadi beban ekonomi dan sosial. Untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal menuju Indonesia Emas 2045, diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, sektor pendidikan, dan industri. Beberapa langkah yang dapat diambil, pertama,
revitalisasi pendidikan dan pelatihan. Kurikulum pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini dan masa depan. Program pelatihan vokasional dan magang perlu ditingkatkan untuk memberikan keterampilan praktis kepada generasi muda. Peningkatan kualitas guru dan fasilitas pendidikan juga sangat penting. Kedua, akses pendidikan yang terjangkau. Pemerintah perlu meningkatkan akses ke pendidikan tinggi yang terjangkau melalui beasiswa, pinjaman pendidikan, dan program bantuan lainnya. Kebijakan ini harus diprioritaskan untuk memastikan bahwa semua anak muda memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Ketiga, dukungan untuk wirausaha, yaitu mendorong wirausaha di kalangan generasi muda melalui program pelatihan, bantuan modal, dan pendampingan bisnis dapat menjadi solusi untuk mengurangi pengangguran. Wirausaha bisa menjadi alternatif bagi mereka yang kesulitan mendapatkan pekerjaan formal. Hal ini yang bisa dilakukan adalah kebijakan proaktif dari pemerintah, bisa berupa insentif pajak bagi perusahaan yang mempekerjakan lulusan baru dan program pengembangan karir yang disponsori pemerintah dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran. Kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja baru juga perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kolaborasi dengan industri. Kerjasama antara lembaga pendidikan dan industri untuk menciptakan program pelatihan yang relevan dapat memastikan lulusan SMA atau SMK sederajat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Industri harus terlibat aktif dalam penyusunan kurikulum dan pelatihan kerja. Situasi di mana 9,9 juta Gen Z tidak kuliah dan tidak bekerja adalah tanda bahaya yang perlu ditanggapi dengan serius. Jika tidak ditangani, Indonesia bisa kehilangan peluang emas untuk memanfaatkan bonus demografi dan mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dengan langkah-langkah yang tepat, tantangan ini bisa diubah menjadi peluang untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi Z dan Indonesia.